sesuatu yang nggak usah dipikir, jatuhnya biru ya biru. Kalau pemilihan warna itu Pak Yuri gimana Pak? Enggak, saya manut sama bos saya di rumah yang namanya istri. Ya. Kamu pakai ini, pakai, daripada kamu pergi nggak usah pakai baju, udah repot lagi urusannya. Hari ini dimasakin apa sama istri? Hari ini kita nggak selalu merencanakan masak, begitu mau makan baru masak. Kan di rumah ada kebiasaan yang sudah tertanam dari zaman bapak saya. Tidak ada makan di antara makan, dan itu berlaku ke anak-anak. Makanya nggak ada yang ngemil. Jadi kalau mau makan ya jam makan. Sehingga yang selalu siap 24 jam setiap saat ada di rumah itu adalah nasi putih. Tidak ada makan di antara makan. Tidak ada makan di antara makan. Jadi Terus, kita nggak mengenal ngemil itu nggak mengenal. terus istri melihat Bapak sekarang jadi jubir pemerintah gimana Pak tanggapannya? Biasa aja. Biasa aja. Nggak ada pesan Bapak nanti begini loh Pak. Enggak, malah dia ngapain sih kamu jadi jubir? Ya nggak tahu, aku disuruh. Bapak ganteng banget deh kalau ngomong kayak gini, pernah nggak berteman? Bapak ganteng banget kalau lagi ngomong gini. Itu harus off the record gitu. kan memang saya kebetulan memiliki budaya di keluarga yang sudah tertanam lama ya. Dulu saya di tempatnya beliau ini, saya tentu pernah jadi tentara, tempatnya beliau ini selama hampir 30 tahun. Alhamdulillah di 10 provinsi 14 kota. Jadi pindah. Bapak masih aktif di TNI? Nah, setelah itu dipindahkan ke Kementerian Kesehatan karena menurut undang-undang kan harus alih status. Nggak boleh dong militer aktif di situ. Makalah di PNS kan saya kalau PNS juniornya Pak Radit karena NIP saya 2014. NIP saya asli loh ini 2014. Bapak pangkat terakhir apa Pak? Dulu pernah jadi kolonel. Seniornya Pak Kris nih berarti. Kalau senior sih jauh ya, leluhur kali ya. Dari tentara ke juru bicara. Ya enggak lah, lompat ya dari tentara ke sipil dulu. Iya, maksudnya ringnya ke situ. Saya pada waktu jadi PNS kan langsung jadi kepala pusat krisis kesehatan, sehingga setiap ada bencana saya pasti di situ ketemu senior beliau Pak Topo itu saya dari dulu. Kok kita nggak pernah ketemu ya Pak? Saya sering liputan bencana loh Pak. Kamu kan menyebabkan bencana, aku kan menanggulangi bencana, jadi beda ketemunya. Nah, karena di kebencanaan kan seringkali saya ditanya karena saya di lapangan. Nah akhirnya ya seringkali ngomong, mungkin karena kemarin pada waktu kita nggak pernah punya pengalaman COVID ya, tiba-tiba ada perintah untuk menjemput saudara-saudara kita dari Wuhan. Tidak punya pengalaman sekali, jadilah saya diperintahkan mulai nyusun dari nol. Akhirnya saya mulai merencanakan penjemputan sampai kemudian menyiapkan ambulan dan sebagainya. Karena saya ada di lapangan, ya otomatis yang pegang sumber berita lapangan saya. Akhirnya yang punya sumber berita ya saya. Nah seringlah kemudian saya dimintain ngomong. Mungkin presiden melihat karena saya terlalu banyak ngomong dijadikanlah juru bicara. Itu juru bicaranya di telepon atau surat atau nggak tahu, tiba-tiba diundang ke istana diperintahkan ikut rapat kabinet paripurna. Saya juga heran, saya pikir nganter menteri, yang nyuruh menteri. Saya pikir nganter menteri, begitu sampai di tempat rapat ya saya nungguin di luar lah. Bersama ajudan, tiba-tiba dipanggil, loh kamu ikut ke dalam, loh ngapain kok saya ikut? Ternyata sudah ada kursi yang ditulis di situ juru bicara. Saya kan bingung, tempat duduk saya mana, tuh disuruh duduk di situ. Juru bicara. Langsung diumumkan sama presiden, sekarang yang jadi juru bicara saya. Saya ya tolak-tolak gini aja, nggak apa gitu. Ya sudah. Di tentara biasa tidak boleh mempertanyakan kenapa diperintah, tapi yang harus dipikir apa yang harus saya lakukan setelah itu. Jadi saya tidak punya ruang untuk berpikir kenapa kok saya ditunjuk, enggak. Tapi saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan dengan perintah baru. Pernah nggak Pak Simpel. terbebani dengan pekerjaan ini? Enggak. Saya salah ngomong, saya takut ngomong. Enggak. Saya justru tertantang karena saya butuh memberikan informasi ke masyarakat. Karena kalau saya tidak bisa memberikan informasi ke masyarakat, nanti masyarakat malah bingung karena dapat informasi yang nggak pasti. Itu sebabnya kenapa kan saya lebaran pun saya nggak mau liput, karena butuh informasi. Sehingga pekerjaan saya itu memberikan layanan informasi gitu.
Nah, melayani tanpa melihat hari kerja itu kan sudah jadi kulturnya orang kesehatan sejak dilahirkan kan begitu. Bapak sampaikan di Wisma Atlet itu saya dengar itu. Kulturnya orang kesehatan. Iya kan nggak ada. Dilarang sakit di hari libur. Covid tidak boleh nyerang orang di hari libur. Nggak bisa, Covid nggak bisa baca kok. Kalau dia bisa baca tanggal merah, nggak nyerang dia. Lah Covidnya sih yang salah. Ya kita ngikut. Terus ini pertanyaan di masyarakat Pak yang paling banyak, kapan ini selesai Pak? Ya, sebenarnya jawabannya gampang. Maunya kapan? Duh, kok gitu? Lah yang bikin sakit siapa? Ini penyakit menular. Basisnya adalah masyarakat. Kalau semua masyarakat kompak mau menghentikan penularan, berhenti. Tapi dengan karakter orang Indonesia yang saat ini begini, kira-kira karakter Indonesia yang kayak begini, maka karakter orang Indonesia adalah bertanya kapan selesainya yang dia sendiri bisa jawab. Dia sendiri bisa jawab. Iya, dia sendiri. Ini kan sekedar isen-isen aja, sekedar tanya. Pas sama dengan pertanyaan kapan sih kamu jadi baik? Ya terserah saya lah gitu. Kan itu tanya satu orang Pak, ini kan nanya semuanya, orang banyak. ini kan semuanya nih, kapan sih semuanya mau berhenti untuk menghentikan Covid? Kapan sih semuanya mau tidak keluyuran? Kapan sih semuanya tidak mau desek-desekan? Kapan semuanya mau kenormalan yang baru? Jawabannya di situ. Bapak kan tiap hari ngomong kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Sementara Bapak kalau tiba-tiba di jalan melihat kemacetan, nggak ada social distance, dari hati yang paling dalam seorang Ahmad Yuryanto seperti apa? Saya nggak punya hati yang dalam, saya sadar bahwa saya orang Indonesia. Ya itulah Indonesia. Terus ada semacam pesimisme atau apa gitu Pak? Hidup saya cuma satu, optimis. Optimis. Dengan melihat masyarakat yang begitu, saya optimis ini nggak akan tercapai. Nggak pernah saya pesimis. Sama aja. Loh enggak, beda. Saya punya kepastian, pasti nggak selesai. Gitu. Daripada kalau gini tuh selesainya kapan? Itu kan ngeluh. Kalau saya nggak pernah ngeluh. Ini pasti nggak selesai nih. Bener kan? Bapak pernah marah nggak sih Pak?